Andi adalah seorang pria asal Indonesia yang kini bekerja sebagai admin di sebuah situs judi online di Kamboja. Pekerjaan ini tidak pernah mengundang kecurigaan, karena hanya terlihat seperti pekerjaan biasa yang berkaitan dengan teknologi dan manajemen server. Setiap hari, Andi mengawasi jalannya transaksi, memastikan bahwa permainan tetap lancar, dan memastikan para penjudi bisa terus berpartisipasi. Semua tampak berjalan normal, namun ia tahu bahwa uang yang berputar sangat banyak, berasal dari ribuan orang Indonesia yang terjebak dalam kecanduan judi. Seiring waktu, Andi semakin terikat dengan jaringan ini. Keuntungan yang terus mengalir membuatnya merasa lebih kuat, meskipun di dalam hatinya mulai muncul rasa bersalah. Namun, Andi sadar bahwa uang lebih penting daripada penyesalan. Dalam sebuah percakapan dengan temannya, Reza, dia mengatakan, semua berjalan lancar hari ini. Orang-orang Indonesia terus berjudi, duit masuk terus. Reza, dengan nada lebih hati-hati, menjawab, hati-hati, bro. Jangan sampai ketahuan, kita bisa kena masalah. Namun, semakin banyaknya pemain yang terperangkap dalam perjudian, Andi semakin khawatir dengan konsekuensi yang akan datang. Beberapa orang yang terlilit utang karena perjudian datang ke kantor, mencari jalan keluar dari masalah mereka. Tidak sedikit yang mengancam untuk melapor kepada pihak berwajib jika tidak diberikan kelonggaran. Gue mulai merasa ini makin gila, keluh Andi kepada Reza suatu malam. Banyak orang yang jadi korban. Mereka kehilangan segalanya. Reza, yang telah terjun lebih dalam ke dunia judi ilegal ini, hanya mengingatkan Andi, ya, tapi itu bukan urusan kita, bro. Kita di sini untuk uang. Andi merasa semakin terperangkap dalam permainan ini, tidak tahu harus berbuat apa, namun dia tahu satu hal, tidak ada jalan keluar yang mudah. Keuntungan yang terus mengalir dari para pemain judi Indonesia membuat Andi semakin nyaman dalam hidupnya. Dalam beberapa bulan, jumlah pelanggan meningkat pesat, dan situs judi online itu semakin besar. Andi bahkan mulai merasakan kekuasaan atas hidup banyak orang, menyadari bahwa dia dan kelompoknya dapat mengendalikan nasib ribuan orang hanya dengan beberapa klik di layar komputer. Setiap kemenangan dalam permainan judi adalah uang yang mengalir ke rekening mereka, dan setiap kerugian adalah kemunduran yang harus ditanggung oleh para pemain. Keuntungan besar ini membuat Andi dan Reza berpikir lebih jauh, dan mereka sadar bahwa semakin banyak orang yang terjebak dalam kecanduan judi, semakin banyak uang yang bisa mereka hasilkan. Meski demikian, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikiran Andi. Di tengah kesuksesan itu, ia merasa ada sesuatu yang salah. Reza menanggapi keresahan Andi dengan tenang, jangan terlalu banyak mikir, bro. Ini peluang besar, kita bisa hidup kaya. Namun, di balik kesuksesan yang dicapai, Andi merasakan semakin banyaknya orang yang mulai melapor setelah mereka kehilangan segalanya. Para penjudi yang terlilit utang terpaksa berutang lebih banyak untuk menutupi kerugian mereka, dan Andi merasa bahwa ini bukanlah kehidupan yang benar-benar ia inginkan. Meski perasaan itu datang, dia tidak bisa mundur. Kita sudah terlalu dalam, kata Reza saat Andi mengungkapkan kekhawatirannya. Jangan berhenti sekarang, ini sudah terlalu besar. Kita bisa kaya raya. Andi hanya bisa mengangguk, meskipun dalam hatinya ada rasa bersalah yang terus mengganjal. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa menghentikan semuanya, dan lebih buruk lagi, mereka tidak tahu berapa banyak nyawa yang akan hilang dalam proses ini. Suatu malam, seorang penjudi Indonesia bernama Joko yang terjerat utang besar karena berjudi tidak dapat membayar kembali uang yang dipinjamkan. Joko mulai merasa terdesak dan melapor kepada polisi setempat, mengungkapkan tentang situs judi ilegal yang melibatkan Andi dan kelompoknya. Mengetahui ancaman ini, Andi tidak ragu untuk memanggil kelompok mafia yang bekerja sama dengan mereka untuk menutup mulut Joko. Sebelum polisi dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut, Joko ditemukan tewas dalam keadaan yang sangat mengerikan. Tubuhnya tergeletak di sebuah tempat sepi, dengan bukti-bukti yang tampaknya mengarah pada permainan judi online itu. Namun, tidak ada petunjuk langsung yang menghubungkan pembunuhan tersebut dengan Andi atau kelompoknya. Ketika Reza mengetahui bahwa ancaman tersebut sudah menjadi kenyataan, dia mengatakan kepada Andi, kita harus menutupi ini, Andi. Jangan sampai ada yang tahu. Andi hanya bisa menatap kosong, merasa bahwa segalanya semakin sulit untuk dikendalikan. Aku tidak bisa terus begini. Ini sudah keterlaluan, keluh Andi dalam keputusasaannya. Kejadian pembunuhan pertama ini semakin menambah ketegangan dalam kelompok Andi. Reza,
yang sebelumnya tidak pernah memikirkan dampak lebih jauh, mulai merasakan ketakutan. Pembunuhan itu tidak hanya menyentuh pihak yang terlibat langsung, tetapi juga mulai mengancam keselamatan mereka sendiri. Setiap kali ada pemain yang tidak bisa melunasi utang mereka, Andi dan kelompoknya merasa tidak punya pilihan selain menindak tegas. Kejahatan semakin berkembang, dan semakin banyak orang yang terlibat dalam permainan ini tanpa menyadari betapa berbahayanya hal itu. Andi mulai merasa bahwa dia telah terperangkap dalam permainan yang tidak bisa dimenangkan. Namun, dia juga tahu, meskipun dia ingin keluar, jalan satu-satunya adalah terus berjalan dan berharap bahwa mereka bisa menghindari hukum. Adit, seorang detektif Indonesia yang bekerja di Kamboja, mulai terlibat dalam penyelidikan terkait hilangnya orang-orang yang terlibat dalam situs judi online tersebut. Ketika ia menemukan bahwa para penjudi yang hilang seringkali memiliki keterkaitan dengan situs yang dijalankan oleh Andi, dia mulai menghubungkan titik-titik yang mengarah ke sebuah jaringan lebih besar. Adit kemudian berusaha mencari tahu lebih dalam mengenai Andi dan kelompoknya, tetapi Andi sangat berhati-hati. Keberadaan kelompok judi ini sangat terorganisir, dan mereka tidak membiarkan siapapun mengganggu operasi mereka. Adit terus menggali informasi, berbicara dengan saksi-saksi yang sempat mengenal para korban, dan mulai menyadari bahwa di balik situs judi online ini ada kelompok mafia internasional yang mengendalikan segala sesuatu dari belakang layar. Namun, setiap langkah yang diambil Adit selalu dipantau, dan Andi selalu selangkah lebih maju dalam usaha menutupi jejak mereka. Meski demikian, Adit tidak pernah berhenti untuk mencari tahu lebih dalam. Mereka bukan hanya mafia lokal, kata Adit pada rekan kerjanya, ada yang lebih besar di belakang mereka. Namun, Adit belum tahu seberapa dalam dia akan terjun dalam dunia yang gelap ini, dan apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Adit semakin mendalami penyelidikannya mengenai jaringan judi online yang melibatkan Andi dan kelompoknya. Ia mengetahui bahwa lebih banyak orang Indonesia yang telah menjadi korban, dengan beberapa di antaranya menghilang secara misterius. Tersangkanya adalah para penjudi yang memiliki utang besar, yang akhirnya ditemukan tewas dengan cara yang kejam. Adit merasa ada pola di balik semuanya, dan ia semakin yakin bahwa pembunuhan ini tidak hanya tentang perjudian, tetapi juga tentang kekuasaan dan uang yang lebih besar. Salah satu petunjuk yang ia temukan adalah keterlibatan seorang pria bernama Reza, yang tampaknya memiliki pengaruh besar dalam jaringan ini. Adit menyadari bahwa Reza adalah orang yang harus ia hadapi jika ingin mengungkap semuanya. Ini sudah mulai menyeramkan, pikir Adit saat ia menelusuri lebih dalam jejak-jejak yang ditinggalkan para korban. Aku harus lebih berhati-hati. Sementara itu, Andi mulai merasa bahwa dunia yang ia jalani semakin sempit. Reza, yang semakin khawatir dengan penyelidikan polisi, mengingatkan Andi untuk lebih waspada. Polisi mulai mencium bau. Adit, detektif Indonesia itu, mulai bergerak. Kita harus lakukan sesuatu. Andi yang merasa terdesak, hanya bisa menatap layar komputer dengan tatapan kosong. Kita harus bertindak cepat. Kalau dia sudah menemukan kita, semuanya akan berakhir. Meski Andi merasa tak nyaman dengan keadaan ini, ia tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Mereka telah melangkah terlalu jauh, dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menekan dan menghilangkan ancaman yang ada, meskipun itu berarti mengorbankan nyawa orang lain. Adit akhirnya mendapatkan informasi penting dari salah satu saksi yang selamat dari perjudian ilegal tersebut. Saksi itu, seorang pria muda bernama Budi, mengungkapkan bahwa dirinya pernah terlibat dalam judi online yang dikelola oleh Andi dan Reza, namun berhasil melarikan diri setelah ia menyadari bahwa utangnya terus membengkak dan nyawanya terancam. Mereka tidak akan berhenti, detektif, kata Budi dengan suara gemetar, begitu kamu berhutang, mereka akan datang untuk menagih. Dan jika kamu tidak bisa bayar, mereka akan menghilangkanmu. Adit mencatat setiap kata Budi dengan seksama, sadar bahwa ini adalah petunjuk besar. Namun, Budi juga memperingatkan Adit bahwa jika mereka tidak berhati-hati, mereka juga bisa menjadi target. Mereka punya kekuasaan lebih besar dari yang kamu kira. Jangan anggap ini mudah, Budi menambahkan dengan ragu-ragu. Di sisi lain, Andi dan Reza semakin terdesak. Setelah mengetahui bahwa Adit semakin dekat dengan mereka, mereka mulai mengambil langkah-langkah drastis untuk melindungi diri. Reza mengusulkan untuk melakukan penghilangan saksi yang bisa membongkar jaringan mereka. Budi itu masalah. Kalau dia masih hidup, kita akan kesulitan. Dia harus hilang, kata Reza dengan dingin. Andi merasa enggan,
namun ia tahu bahwa ini adalah bagian dari permainan yang harus ia jalani. Kita harus bersiap, Reza. Adit bisa jadi ancaman lebih besar dari yang kita kira, jawab Andi dengan wajah muram. Saat perbincangan berakhir, mereka tahu bahwa darah akan kembali tumpah, dan kali ini mungkin bukan hanya para pemain judi yang akan menjadi korban. Seiring waktu, Adit semakin yakin bahwa Andi dan Reza adalah kunci untuk mengungkap jaringan judi ini. Namun, ia merasa bahwa mereka lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Pembunuhan-pembunuhan yang terjadi sebelumnya kini mulai mengarah langsung kepada mereka. Adit melanjutkan pencariannya dengan lebih hati-hati dan mulai menyusun rencana untuk menangkap mereka. Tapi, sebelum Adit bisa bertindak lebih jauh, sebuah peristiwa tragis terjadi. Budi, saksi kunci yang sempat memberinya informasi, ditemukan tewas di sebuah tempat sepi, dengan tanda-tanda kekerasan yang jelas. Adit merasa terpukul, namun ia juga tahu bahwa ini adalah pesan dari Andi dan Reza bahwa mereka tidak akan segan-segan menghapus siapapun yang mengancam eksistensi mereka. Dalam kegelapan malam, Adit menatap layar komputernya. Mereka mulai menyusun langkah selanjutnya, gumamnya. Aku harus bergerak lebih cepat. Di sisi lain, Andi dan Reza tidak hanya berhadapan dengan polisi, tetapi juga dengan ancaman dari dalam. Kelompok mereka semakin terpecah, dengan beberapa anggota mulai merasa tidak nyaman dengan cara-cara yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Salah satu anggota, Denny, mulai mengungkapkan keraguannya kepada Andi. Kita sudah terlalu jauh, Andi. Jangan sampai ini berbalik menjadi bumerang buat kita, kata Denny dengan nada serius. Andi menghela napas panjang, merasa cemas. Aku tahu, Denny, tapi ini bukan waktu untuk mundur. Jika kita berhenti, kita akan hancur. Reza yang mendengar percakapan itu menimpali, kita harus tetap di jalur ini. Kalau kita mulai ragu, semuanya akan berantakan. Andi hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya semakin dipenuhi rasa takut. Rasa bersalah semakin menghantuinya, namun ia tahu bahwa keluar dari dunia ini bukanlah pilihan yang mudah. Adit yang kini telah melacak keberadaan Andi dan Reza, memutuskan untuk melakukan serangan balik. Ia bekerja sama dengan pihak berwajib setempat dan mulai mempersiapkan penyergapan. Namun, kelompok Andi sudah mengetahui rencana tersebut. Dalam sebuah percakapan antara Reza dan Andi, Reza berkata, kita tidak bisa membiarkan mereka menang. Adit sudah terlalu dekat, kita harus menghentikannya sebelum dia bergerak lebih jauh. Andi, yang kini tidak lagi merasa tenang, setuju untuk memanfaatkan kekuatan yang mereka miliki untuk menghindari penyergapan. Kita harus membiarkan mereka merasa aman, lalu serang balik. Jika kita tidak bertindak, Adit akan menghancurkan kita semua. Dalam keputusasaannya, Andi mulai merencanakan serangan balik yang bisa menghancurkan segala usaha yang telah ia bangun. Ketegangan semakin memuncak, dan Adit merasa dunia sekelilingnya mulai terbalik. Setiap kali ia mendapatkan informasi baru, Andi dan Reza selalu selangkah lebih maju. Mereka memanfaatkan semua sumber daya yang mereka miliki untuk menghalangi penyelidikan. Dalam upaya untuk menekan Adit, Andi dan Reza mulai memainkan permainan psikologis yang kejam. Salah satu langkah pertama mereka adalah mengirimkan pesan yang disertai dengan gambar-gambar korban yang telah mereka bunuh, lengkap dengan ancaman yang jelas, kami tahu siapa kamu, Adit. Jangan berpikir kamu bisa melawan kami. Adit membaca pesan tersebut dengan hati berdebar. Meskipun takut, ia tahu bahwa ini adalah peringatan terakhir. Mereka mulai menyerang secara langsung, pikir Adit. Ini bukan hanya tentang perjudian lagi, tapi tentang kekuasaan dan kontrol yang mereka pertaruhkan. Di sisi lain, Andi dan Reza merasa semakin terpojok. Reza menatap layar ponselnya, merasa tidak nyaman dengan perkembangan yang semakin panas. Kita tidak bisa terus-menerus bersembunyi seperti ini, katanya dengan suara tegas. Adit semakin dekat. Jika kita tidak menghentikannya sekarang, dia akan menghancurkan kita. Andi, yang kini juga merasakan dampak dari ketegangan ini, semakin gelisah. Kita harus lebih cepat, Reza. Mereka sudah mulai memotong jalur kita. Adit bisa jadi lebih berbahaya dari yang kita kira. Mereka tahu, untuk menghindari tangkapan, satu-satunya jalan adalah mengambil langkah-langkah yang lebih radikal, bahkan jika itu berarti menghancurkan apa yang telah mereka bangun selama ini. Adit semakin terdesak. Ia merasa tekanan dari Andi dan Reza tidak hanya datang dari ancaman yang diterimanya, tetapi juga dari ketegangan yang semakin meluas di sekelilingnya. Dalam upayanya untuk mendapatkan bukti lebih lanjut,
Adit menemukan sebuah koneksi yang mengarah pada seorang mantan anggota kelompok Andi, Denny. Denny telah keluar dari kelompok tersebut karena ketidaknyamanan terhadap metode yang digunakan untuk menjalankan bisnis judi ini. Adit segera menghubungi Denny, berharap ia bisa mendapatkan informasi lebih dalam tentang jaringan mereka. "Aku bisa membantumu, tapi ini berbahaya," kata Denny dengan nada cemas saat mereka berdua bertemu di tempat yang sepi. "Mereka tidak akan berhenti sebelum kamu mati." Namun, sebelum percakapan mereka bisa berlanjut lebih jauh, sekelompok pria bertopeng yang tampaknya bagian dari kelompok Andi, muncul dari kegelapan. Mereka langsung menyerang Adit dan Denny, dan dalam kekacauan tersebut, Denny diculik. Adit yang mencoba melawan, terjatuh dan kehilangan kesadaran sejenak. Ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya terbaring di ruang yang gelap, terluka parah. Suara langkah kaki terdengar mendekat, dan Adit tahu bahwa ini bukan hanya serangan fisik, tetapi juga upaya untuk mengintimidasi dan menekan langkahnya lebih jauh. Ini baru permulaan, pikir Adit dengan perasaan putus asa, menyadari bahwa ia kini telah menjadi target utama. Setelah diculik, Denny akhirnya berhasil meloloskan diri dari tangan para penculik dengan bantuan seorang wanita misterius yang sepertinya memiliki koneksi dengan dunia bawah tanah. Denny, meskipun dalam keadaan ketakutan, segera menghubungi Adit dan memberi petunjuk mengenai tempat di mana Andi dan Reza bersembunyi. Adit yang kini dalam keadaan terluka, dengan semangat baru memutuskan untuk melakukan penyergapan ke markas mereka. Ia tahu bahwa inilah kesempatan terakhirnya untuk menangkap mereka dan menghentikan semua kekejaman yang telah mereka lakukan. Namun, saat Adit dan timnya menuju lokasi yang ditentukan, mereka disergap. Ternyata, Andi dan Reza sudah mengetahui rencana Adit dan telah menyiapkan perangkap yang rapi. Adit dan beberapa petugas polisi terjebak dalam tembakan hebat. Dalam pertempuran yang berlangsung sengit, Adit hampir kehilangan nyawanya. Salah satu anggota timnya tewas di tempat, sementara Adit berhasil lolos meski terluka. Sebelum melarikan diri, Adit mendengar suara Reza yang tertawa sinis. "Kamu pikir ini akan berakhir dengan mudah, Adit? Kami lebih dari sekadar penjahat biasa. Kami adalah mesin yang tak bisa dihentikan." Adit merasakan kepahitan dan marah, namun ia tahu bahwa ia harus terus bertahan untuk mengungkap kebenaran. Dalam keputusasaannya, Adit menerima bantuan tak terduga dari seorang informan yang sebelumnya ia anggap tidak relevan. Orang itu, yang dikenal sebagai Joko, adalah seorang mantan pekerja di jaringan judi yang memiliki banyak informasi berharga tentang Andi dan Reza. Joko merasa bersalah setelah menyadari bahwa banyak orang yang telah dihancurkan hidupnya oleh perjudian ilegal ini. Dengan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Joko, Adit akhirnya mendapat petunjuk besar yang mengarah pada lokasi markas utama mereka di Kamboja. "Ini kesempatan kita, Adit," kata Joko dengan penuh keyakinan. "Jika kita menyerah sekarang, mereka akan terus berkuasa. Kita harus bertindak, dan kita harus bertindak cepat." Adit, yang kini sudah tidak punya banyak waktu, menyusun rencana penyergapan terakhir. Ia sadar, ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Namun, dengan bantuan Joko dan informasi yang semakin lengkap, ia mulai merasa ada harapan untuk mengakhiri teror yang telah berlangsung begitu lama. "Ini sudah cukup, saatnya untuk menghentikan mereka," gumam Adit dengan tatapan penuh tekad, meskipun luka-lukanya masih terasa. Adit tahu bahwa kali ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mengakhiri kekuasaan Andi dan Reza. Dengan bantuan Joko, Adit mendapatkan informasi yang sangat berharga tentang rencana mereka berikutnya. Informasi tersebut mengarah pada sebuah gedung yang terletak di pinggiran Phnom Penh, yang diduga menjadi pusat operasi mereka. Adit menyusun rencana dengan hati-hati. Ia tahu bahwa serangan langsung bisa berakhir dengan bencana, mengingat kekuatan dan pengaruh Andi dan Reza yang begitu besar. "Kita harus masuk diam-diam, mengumpulkan bukti lebih banyak, dan menghancurkan organisasi mereka dari dalam," kata Adit kepada timnya. Joko yang sudah lebih dulu mengetahui bagaimana beroperasi dalam dunia ini, memberikan beberapa tips penting untuk menghindari jebakan. "Kamu harus berhati-hati, mereka pasti sudah mempersiapkan segala kemungkinan." Namun, saat Adit dan timnya menuju lokasi, mereka semakin merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Semua tanda-tanda menunjukkan bahwa Andi dan Reza sudah mengetahui kedatangan mereka. Para penjaga di sekitar gedung lebih banyak dari biasanya, dan ada suasana tegang yang terasa di udara. Adit merasakan perasaan cemas semakin meningkat, namun ia tidak bisa mundur. "Ini sudah terlalu jauh, kita harus terus maju,"
pikirnya dengan tekad yang bulat. Adit dan timnya berhasil menyusup ke dalam gedung melalui saluran pembuangan yang rusak. Mereka bergerak dengan sangat hati-hati, berusaha agar tidak terdeteksi oleh para penjaga. Namun, semakin dalam mereka menyusup ke dalam, semakin jelas bahwa mereka dikepung. Andi dan Reza telah menyiapkan perangkap untuk menangkap siapa saja yang berusaha menyusup ke markas mereka. "Kita sudah tahu kamu datang, Adit," suara Reza terdengar melalui pengeras suara yang menggemakan di seluruh gedung. "Sekarang, yang perlu kamu lakukan adalah menyerah sebelum semuanya berakhir dengan tragis." Adit dan timnya langsung mengambil posisi dan siap untuk melawan. Suasana semakin mencekam, dan satu persatu anggota tim Adit mulai merasakan tekanan. "Kita tidak punya banyak waktu," Adit berbisik kepada rekan-rekannya, "jika kita bisa menghentikan mereka sekarang, kita bisa menyelamatkan banyak orang." Namun, di tengah ketegangan itu, Adit juga merasa bahwa langkah-langkah mereka semakin terjepit. Andi dan Reza memanfaatkan situasi untuk meluncurkan serangan balik yang lebih mematikan. Adit dan timnya terjebak dalam baku tembak yang sengit dengan para anggota Andi dan Reza. Tembakan terdengar di setiap sudut, dan medan tempur itu menjadi kacau balau. Dalam situasi ini, setiap detik sangat berharga. Adit mencoba untuk tetap tenang dan memimpin timnya dengan strategi yang sudah disiapkan. Namun, meskipun telah merencanakan segala sesuatu dengan cermat, kehadiran mereka sudah diketahui. Satu persatu anggota tim mulai jatuh, dan Adit merasakan beban yang semakin berat. Dalam kekacauan itu, Adit mendengar suara langkah kaki yang berat mendekat. Andi muncul, mengenakan pakaian hitam dengan senjata di tangan. "Kamu pikir kamu bisa menghentikan kami, Adit?" tanya Andi dengan tatapan dingin. "Kamu sudah terlambat. Ini sudah menjadi permainan yang lebih besar dari yang kamu bayangkan." Adit menatap Andi dengan penuh kebencian, namun ia tahu bahwa kata-kata Andi ada benarnya. Mereka sudah terlalu kuat dan memiliki kekuasaan yang sulit dihentikan. Tapi Adit tetap tidak menyerah. "Aku tidak akan biarkan kalian terus menghancurkan hidup orang-orang," jawab Adit dengan suara penuh tekad. Tiba-tiba, Adit merasa sebuah dorongan keras di bahunya, dan ia jatuh ke tanah. Ternyata, salah satu anggota Andi yang lain, yang selama ini menyembunyikan keberadaannya, telah melakukan serangan mendalam. Adit mencoba untuk bangkit, namun ia merasa kesulitan dengan luka-lukanya. "Kita harus bertahan," pikirnya. Ini belum selesai. Di tengah baku tembak yang terus berlanjut, Adit mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertarungan fisik yang sedang terjadi. Seorang anggota timnya, yang bernama Budi, tiba-tiba berpaling dan mulai memberikan informasi kepada pihak Andi. "Kamu mengkhianati kami, Budi?" tanya Adit dengan kebingungan. "Aku tidak punya pilihan, Adit," jawab Budi dengan wajah penuh penyesalan. "Mereka mengancam keluarga saya. Jika saya tidak membantu mereka, mereka akan membunuh mereka semua." Adit merasakan hatinya hancur mendengar pengkhianatan itu, tetapi ia tahu bahwa tidak ada waktu untuk merasa kecewa. "Kita masih bisa menang, Budi. Masih ada jalan keluar." Namun, pengkhianatan Budi membuat situasi semakin sulit. Para anggota Andi dan Reza kini semakin tahu gerak-gerik Adit, dan serangan mereka semakin terorganisir. Adit merasa seperti berada di ujung jurang, namun ia tetap berusaha mengatur strategi agar timnya bisa keluar hidup-hidup dari situasi ini. Saat Adit dan timnya semakin terdesak, mereka terjebak di ruang bawah. Tanah gedung yang tampaknya tidak memiliki jalan keluar. Adit tahu bahwa waktu mereka semakin menipis, dan keberadaan mereka sudah diketahui sepenuhnya oleh kelompok Andi dan Reza. "Kita tidak punya pilihan lagi," kata Adit dengan suara tegas. "Kita harus melawan sampai titik darah penghabisan." Dalam keputusasaannya, Adit memimpin timnya untuk mencari jalan keluar dan melawan balik, meskipun kesempatan untuk menang terasa semakin kecil. Namun, ketika Adit hampir putus asa, suara keras terdengar dari atas. Sepertinya ada kelompok lain yang datang untuk menyelamatkan mereka. Adit berharap bahwa bantuan datang tepat waktu, dan harapan itu menjadi nyata saat pasukan lokal Kamboja, yang telah bekerja sama dengan pihak Indonesia, akhirnya tiba di lokasi. Serangan tersebut datang tiba-tiba dan mengubah jalannya pertempuran. Pasukan Kamboja yang datang sebagai bantuan membalikkan keadaan, namun pertarungan masih jauh dari selesai. Andi dan Reza masih berusaha melarikan diri, dan Adit memimpin pasukan untuk mengejar mereka. "Ini bukan hanya tentang menangkap mereka, ini tentang memberikan keadilan kepada semua korban," kata Adit dengan penuh tekad.
Dengan pasukan yang lebih besar, mereka mulai mengepung markas terakhir Andi dan Reza. Setiap langkah mereka semakin mendekat pada akhir dari perjalanan panjang ini. Namun, meskipun kekuatan pasukan semakin besar, Andi dan Reza tidak akan menyerah begitu saja. Mereka mempersiapkan perlawanan terakhir dengan segala cara yang mereka bisa, bahkan dengan menggunakan sandera sebagai alat untuk memperlambat pasukan Adit. Pasukan Adit dan pasukan Kamboja semakin mendekat ke tempat persembunyian Andi dan Reza. Gedung yang dulu tampak kokoh kini sudah terbakar di beberapa sudut, menandakan bahwa pertempuran semakin memanas. Adit merasakan ketegangan di udara, ini adalah pertempuran terakhir yang akan menentukan nasib mereka semua. Kita harus cepat, jangan beri mereka waktu untuk berpikir, ujar Adit dengan nada tegas. Pasukannya kini sudah berbaris rapi, siap untuk menerobos masuk ke ruang utama gedung tempat Andi dan Reza bersembunyi. Namun, mereka tidak tahu bahwa Andi dan Reza sudah mempersiapkan segalanya untuk perlawanan terakhir mereka. Begitu mereka memasuki ruang bawah tanah, ledakan besar terdengar. Sebuah jebakan yang dipasang di pintu keluar menewaskan beberapa anggota tim Adit. "Awas!" teriak Joko, yang sempat melihat gerakan mencurigakan di pojok ruangan. Tetapi sudah terlambat, ledakan itu mengubah ruang bawah tanah menjadi medan perang yang lebih berbahaya. Di tengah kekacauan itu, Adit dan timnya tetap berusaha maju. Mereka terus menembus barikade yang dibuat oleh Andi dan Reza, berusaha mencari titik lemah yang bisa mereka manfaatkan. Mereka terpojok, jangan beri mereka ruang untuk bergerak, kata Adit, meskipun rasa lelah dan luka-luka di tubuhnya semakin membebani. Ketika Adit dan tim akhirnya mencapai ruang utama, mereka mendapati Andi dan Reza berada di sana, siap untuk bertempur habis-habisan. Di belakang mereka, ada sekelompok sandera, warga Indonesia yang telah menjadi korban bisnis gelap mereka. Adit merasa perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengakhiri semuanya, namun di sisi lain, dia juga harus menyelamatkan sandera yang terjebak dalam cengkeraman kejahatan ini. "Ini adalah titik akhir kalian, Andi," seru Adit dengan penuh semangat. Andi hanya tersenyum dingin. "Kau salah, Adit. Ini baru permulaan. Aku tidak akan kalah begitu saja," balas Andi, sambil mengacungkan senjata otomatisnya ke arah Adit. Suasana semakin mencekam, sementara Reza sudah siap dengan persiapan terakhirnya. Tiba-tiba, Adit melompat ke samping, menghindari tembakan yang datang dari arah Andi. "Jangan biarkan mereka menang," seru Adit kepada timnya. Pasukan Kamboja yang ikut dalam operasi itu semakin terlibat dalam baku tembak sengit. Dalam situasi yang semakin kacau, Adit dan Andi saling bertarung dalam pertarungan tangan kosong. Hidung Adit berdarah, matanya penuh dengan kemarahan, tetapi ia terus bertahan. Tiba-tiba, Reza yang berdiri di belakang Adit, mencoba mengarahkan tembakan ke arah kepala Adit. Namun, salah satu anggota pasukan Kamboja berhasil mencegahnya, menembak Reza di bagian kaki. "Jangan biarkan mereka lolos," teriak Joko, yang berhasil mengalahkan beberapa pengawal Andi. Saat Adit berhadapan langsung dengan Andi, ia merasakan bahwa ini adalah titik akhir dari perjalanan panjang dan penuh pengorbanan yang telah dilaluinya. Dengan sebuah serangan terakhir yang mematikan, Adit berhasil melumpuhkan Andi, namun tidak tanpa perlawanan. Andi terjatuh, terluka parah, dan ia hanya bisa tersenyum sinis. "Kau bisa menang, Adit. Tapi ini bukan akhir," ucap Andi dengan nafas terengah-engah. Adit menatapnya dengan penuh kebencian, namun juga perasaan lega yang mendalam. "Akhir dari kalian sudah dekat, Andi. Tidak ada lagi tempat untuk kalian di dunia ini." Pasukan Kamboja akhirnya berhasil mengamankan lokasi, menyelamatkan sandera, dan mengamankan bukti yang akan menggulingkan jaringan kriminal ini. Namun, meskipun kemenangan sudah diraih, Adit merasa bahwa semuanya terlalu mahal. Banyak rekan-rekannya yang gugur dalam pertempuran ini, dan luka-luka yang ia alami akan selalu mengingatkannya pada pengorbanan besar yang telah dilakukan. Adit berdiri di tengah reruntuhan gedung yang hancur, menatap tubuh Andi yang tergeletak. Ini bukan hanya tentang memburu mereka. Ini tentang memberi harapan bagi yang telah terluka dan terhilang, katanya, sambil menatap ke depan, siap untuk menghadapi dunia yang masih penuh tantangan. Tetapi dalam hatinya, ia tahu, bahwa meskipun ini adalah akhir dari babak ini, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.